Sholat tahajudnya harus 8 rakaat ya Kak. Dan sholat hajatnya juga harus 12 rakaat ya Kak. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi teman-teman, Kak Bia, dahsyat banget nih. Sholat tahajud dan sholat hajat ini dahsyatnya luar biasa. Jadi orang yang melaksanakan sholat tahajud itu yang pertama adalah sebagai bukti seseorang itu benar-benar beriman. Yang kedua sebagai ciri atau karakter hamba-hamba yang soleh. Yang ketiga, sebagai cara yang mudah untuk biar supaya kita khusyuk dalam sholat. Yang keempat, ini nih yang kita suka, sebagai cara untuk mempermudah datangnya pertolongan Allah. Yang kelima, sebagai perisai dari penyakit dan dosa-dosa. Yang keenam, menambah pahala tidur. Yang ketujuh, dijadikan kita sebagai hamba yang selalu mengingat Allah. Lalu selanjutnya, wajah kita jadi glowing. Jadi fadilah dari sepertiga malam itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, waktu mustajab untuk berdoa. Yang kedua, waktu yang tepat untuk bertaubat. Yang ketiga, menjadi waktu yang penuh keberkahan. Yang keempat, menjadi waktu untuk membuktikan rasa syukur kita. Jadi Nabi Muhammad aja udah dijamin sama Allah masuk surga. Tapi kenapa masih melakukan qiyamul lail, masih ngaji, masih berbuat kebaikan, masih mendekatkan diri kepada Allah, padahal sudah dijamin surga loh sama Allah. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah melakukan itu semua untuk sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tentunya kalau kita melakukan qiyamul lail atau melaksanakan sholat di sepertiga malam, dijamin surga oleh Allah. Dahsyat ya. Nah, kalau masalah rokaatnya, kalau bisa 8 rokaat, kenapa harus 2 rokaat? Karena semakin banyak kita bersujud, insya Allah semakin cepat doa kita terkabul. Yang kedua adalah sholat hajat. Jadi sholat hajat ini dilakukan adalah karena adanya suatu kebutuhan tertentu agar kebutuhan kita itu, hajat kita itu diijabah oleh Allah. Jadi kalau misalkan kita punya hajat, baik itu materi ataupun non-materi, sebaiknya kita melaksanakan sholat hajat. Apapun itu, materi tahu ya, yang bersifat cuan-cuan, misalkan amanah gitu, ratusan juta, miliaran, dan sebagainya. Yang kedua non-materi, jadi misalkan punya masalah yang udah ruak banget. Nah itu kalau bisa teman-teman melaksanakan sholat hajat. Karena sholat hajat itu jadi kayak kita tuh gimana ya, datang ke konsultan gitu. Dan akhirnya dikasih solusi sama konsultan. Nah ini kita konsultannya Allah yang maha kuasa, maha segalanya, maha kaya, maha mengabulkan segala hajat hambanya. Jadi usaha dan kerja keras itu bukan satu-satunya cara untuk kita meraih sukses. Walaupun kita sudah kerja keras, tapi kalau kita nggak sholat hajat nih, nggak akan tercapai. Karena saya pernah berada di titik itu teman-teman. Pernah berada di posisi itu. Hajat saya pengen punya rumah. Selama 11 tahun Allah uji dengan kesabaran. Dan alhamdulillah diijabah setelah 11 tahun berdoa. Allah itu walaupun kita mintain pertolongan setiap detik, kita berdoa ke Allah setiap detik, gak akan pernah bosan Allah itu. Beda sama manusia. Manusia kalau kita mintain tolong, ngapain sih mintain tolong terus nih, minta tolong terus nih gitu ya. Kalau manusia kan gitu. Tapi kalau Allah itu malah suka, malah seneng. Karena apa? Karena memang Allah yang bikin kita adalah makhluk yang lemah. Allah yang membuat kita adalah manusia atau makhluk yang bergantung kepada Allah. Justru malah kita berdoa, kita meminta kepada Allah itu hukumnya wajib dan mendapat pahala. Enak kan? Kita berdoa, dapat pahala, udah gitu dikabulkan lagi. Enak banget. Nah terus yang kedua, kenapa perlu 12 rakaat? Ya tentu dong, semakin besar hajat kita, kalau bisa ya rakaatnya 12 rakaat. Insya Allah itu qabul banget gitu. Nah untuk waktunya, waktu yang paling mustajab itu adalah antara jam 2 sampai masuknya waktu subuh. Jadi bukan berarti kita sholat tahajud jam 1 gak mustajab, bukan ya. Tetap mustajab ya, tetap mustajab. Tapi kalau misalkan Allah izinkan kita bangun jam 2 atau Allah izinkan kita bangun jam 4 gitu ya, itu kan udah mau masuk subuh. Lakukan yang terbaik dan insya Allah semua
doa diijabah, karena itu memang waktu mustajab terkabulnya doa. Nah, jadi untuk teman-teman semangat terus nih Kak Bia. Kalau misalkan punya hajat apapun gak usah kemana-mana. Udah bangun aja jam 2, sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, sholat hajatnya 12 rakaat. Semangat ya. Nah, kalau mau buku panduan tentang sholat-sholat ya bisa lihat di keranjang kuning aku ya, ada Deep Talk with Allah, buku tuntunan sholat, kemudian ada zona sepertiga malam. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk ilmu pengetahuan kita melaksanakan ibadah. Dicek out ya. Assalamualaikum.